mega proyek transportasi massal. Mass Rapid Transit atau MRT adalah harapan besar bagi masyarakat untuk memecahkan permasalahan kemacetan yang mengepung Republik Indonesia, khususnya di ibu kota Jakarta. Setelah diresmikan pada tahun lalu, pada akhirnya proyek MRT ini kembali berjalan dan akan diprediksikan akan selesai pada tahun 2017 mendatang. Dalam perjalanan proyek ini akan ada banyak perubahan jalur lalu lintas. Lantas, apakah yang harus Anda ketahui? Simak informasi pentingnya. Mass Rapid Transit atau MRT adalah mega proyek yang menelan ongkos pada tahap pertamanya mencapai 140 miliar yen atau setara dengan 15 triliun rupiah. Proyek ini terbagi atas 2 tahap pelaksanaan. Dengan koridor selatan ke utara sejauh 23,8 km. Rute ini dibagi atas jalur layang, yaitu Lebak Bulus ke Senayan dengan panjang 9,8 km, dan jalur bawah tanah yaitu Senayan Bundaran HI sejauh 5,9 km. Sementara itu tahap kedua terdiri atas koridor selatan ke utara, mulai dari Bundaran HI hingga Kampung Bandan. Untuk Duku Atas dan Bundaran HI saat ini kami sudah masuk dalam proses pembuatan guide wall. Jadi guide wall ini diperlukan sebagai guidance nanti dalam proses pembuatan untuk diafragma wall atau dinding stasiun. Area kerja kita yang ada di Tamrin dari dinding pagar dinding building ke pagar dinding building sisi barat timur itu kurang lebih 40 meteran. Sementara di Sudirman kita mendapat dari dinding pagar ke dinding pagar sisi barat timur itu mendekati 60. Dalam pelaksanaan proyek ini akan ada beberapa hal yang dilakukan sebagai bagian pengerjaan proyek. Di antaranya penutupan 2 halte busway hingga penyempitan jalan. Dalam pemikiran kami, lalu lintas yang dari arah utara ke selatan itu yang lebih berat gitu, dibandingkan dari selatan ke utara. Nah sehingga kenapa kemudian jumlah lajurnya itu tidak dikurangi gitu. Tetap untuk lalu lintas yang reguler itu tetap 5 lajur plus 1 lajur busway, itu tidak dikurangi gitu. Hanya lebarnya ya, yang tadinya 1 lajur 3 meter gitu, sekarang menjadi 2,75 meter. Sejauh ini, pihak MRT Jakarta mengatakan untuk mempermudah pengguna jalan, sudah dibuat jalan pengganti dengan memangkas lebar trotoar dari 6 meter menjadi 1,5 meter. Selain itu, di setiap titik, panjang trotoar yang dipotong sekitar 350 meter. Akibatnya, jalan bagi penyandang disabilitas di depan Ratu Plaza Senayan akan hilang. Namun, pihak MRT akan mengembalikan posisi jalan seperti sedia kalanya setelah selesai pengeboran. Untuk mengurangi kemacetan Jakarta, masyarakat harus menanti sampai dengan tahun 2017 mendatang di mana proyek MRT ini selesai. Namun masyarakat Jakarta juga akan mengalami kemacetan yang panjang di tengah pengerjaan proyek ini. Apapun resikonya harus dilakukan. Jika tidak mulai dari sekarang, apakah kita mau terbelenggu dalam kemacetan? Saya Minanti Ayu, Robi Ramadan dan Emmanuel, Bisnis TV melaporkan.